Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Evi Setiawan, NIM 1931040042, jurusan Penjaskesrek, kelas A, angkatan 19, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku. Langsung saja kita bahas materinya. Pengertian perilaku. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Secara operasional, perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu aksi-reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Perilaku dapat juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang timbul karena adanya stimulasi dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu atau organisme itu. Jenis perilaku. Menurut Puspitasari, dilihat dari bentuk terhadap stimulus menurut Skinner, perilaku dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perilaku tertutup, covert behavior. Seorang terhadap stimulus yang masih terbatas pada perhatiannya, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran dan sikap belum bisa diamati oleh orang lain. Yang kedua, perilaku terbuka, overt behavior. Seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Ini sudah jelas dilakukan atau praktik yang sangat mudah diamati atau dilihat orang lain. Dilihat dari perspektif perilaku, para ahli psikologi menyimpulkan jenis perilaku di antaranya perilaku berdasarkan sudut pandang dan dinamika. Perilaku pengalaman masa balita, mulai fase oral sampai genetal. Yang kedua, perilaku berdasarkan perspektif humanistik. Perilaku tercipta karena kurangnya pemenuhan kebutuhan pribadi. C. Perilaku berdasarkan perspektif biologi. Perilaku adalah berdasarkan fisiologi otak manusia. D. Perilaku berdasarkan sudut pandang kognitif. Perilaku tercipta karena ketertarikan, perasaan, dan cara pandang terhadap dirinya. E. Perilaku berdasarkan sudut pandang sosial. Perilaku individu tercipta ketika melihat posisi individu dalam hubungannya dengan individu lain dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Menurut Dahro, jenis perilaku dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perilaku yang refleksif. Perilaku yang refleksif merupakan perilaku secara spontan yang terjadi atas reaksi terhadap stimulus yang didapatkan organisme tersebut. Yang kedua, perilaku non-refleksif. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh kesadaran atau otak. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk
dan dapat dikendalikan. Oleh karena itu, perilaku ini dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai hasil proses pembelajaran. C. Faktor yang mempengaruhi perilaku. Menurut Sunario, faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu yang pertama, faktor genetik atau faktor endogen. Faktor genetik atau keturunan merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Faktor genetik berasal dari dalam diri individu, antara lain jenis, ras. Setiap ras di dunia memiliki perilaku yang spesifik, saling berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, jenis kelamin. Perbedaan perilaku pria dan wanita dapat dilihat dari cara berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Pria berperilaku atas dasar pertimbangan rasional atau akal, sedangkan wanita atas dasar pertimbangan emosional atau perasaan. Perilaku pada pria disebut maskulin, sedangkan perilaku pada wanita disebut feminim. Yang ketiga, sifat fisik. Kalau kita amati, perilaku individu akan berbeda-beda karena sifat fisiknya. Misalnya, perilaku individu yang pendek dan gemuk berbeda dengan individu yang memiliki fisik tinggi dan kurus. Yang keempat, sifat kepribadian. Salah satu pengertian kepribadian yang dikemukakan oleh Maramis tahun 1999 adalah keseluruhan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan oleh seseorang dalam usaha adaptasi yang terus-menerus terhadap hidupnya. Kepribadian menurut masyarakat awam adalah bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lainnya. Yang kelima, bakat pembawaan. Bakat merupakan interaksi dan faktor genetik dan lingkungan serta bergantung pada adanya kesempatan untuk pengembangan. Yang keenam, inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan untuk membuat kombinasi, sedangkan individu yang intelegen yaitu individu yang dalam mengambil keputusan dapat bertindak tepat, cepat, dan mudah. Sebaliknya, bagi individu yang memiliki inteligensi rendah, dalam mengambil keputusan akan bertindak lambat. Yang kedua, faktor eksogen atau faktor dari luar individu. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan di sini menyangkut segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik fisik, biologis, maupun sosial. Yang kedua, pendidikan. Secara luas, pendidikan mencakup seluruh proses kehidupan individu, sejak dalam ayunan hingga liang lahat, berupa interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal maupun non-formal. Proses dan kegiatan pendidikan pada dasarnya melibatkan masalah perilaku individu maupun kelompok. Yang ketiga, agama merupakan tempat mencari makna hidup yang terakhir atau penghabisan. Agama sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk ke dalam konstruksi kepribadian seseorang sangat berpengaruh dalam cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan berperilaku individu. Yang keempat, sosial ekonomi. Telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat menyangkut sosial budaya dan sosial ekonomi.
Yang kelima, kebudayaan merupakan ekspresi jiwa terwujud dalam cara-cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, agama, reaksi, dan hiburan. Yang ketiga, faktor-faktor lainnya. Yang pertama, susunan saraf pusat memegang peranan penting karena merupakan sarana untuk memindahkan energi yang berasal dari stimulus melalui neuron ke sistem saraf tepi yang seterusnya akan berubah menjadi perilaku. Yang kedua, persepsi merupakan proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian sehingga individu sadar tentang sesuatu yang ada di dalam maupun di luar dirinya. Yang ketiga, emosi. Emosi adalah manifestasi perasaan atau efek karena disertai banyak komponen fisiologik, biasanya berlangsung tidak lama. D. Domain perilaku. Menurut Sunario, pengukuran perilaku manusia dapat dibagi ke dalam 3 domain. Yang pertama, cognitive domain. Ini dapat diukur dari knowledge, yaitu pengetahuan seseorang. Yang kedua, affective domain. Ini dapat diukur dari attitude, sikap seseorang. Yang ketiga, psikomotor domain. Ini dapat diukur dari psikomotor dan keterampilan seseorang. Terbentuknya perilaku baru, khususnya pada orang dewasa, dapat dijelaskan sebagai berikut. Diawali dengan cognitive domain, yaitu individu tahu terlebih dahulu terhadap stimulus berupa objek sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada individu. Affective domain yaitu timbul respon batin dalam bentuk sikap dari individu terhadap objek yang diketahuinya. Berakhir pada psikomotor domain, yaitu objek yang telah diketahui dan didasari sepenuhnya yang akhirnya menimbulkan respon berupa tindakan. Pembentukan perilaku manusia. Cara pembentukan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, cara pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri, seorang dapat berperilaku seperti yang diharapkan sesuai kebiasaan. Misal, anak dibiasakan bangun pagi atau menggosok gigi sebelum tidur, mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu oleh orang lain, membiasakan diri untuk tidak datang terlambat di sekolah dan sebagainya. Cara bila diberi sesuatu oleh orang lain, membiasakan diri untuk tidak datang terlambat di sekolah. Cara ini didasarkan atas teori belajar conditioning, baik dikemukakan oleh Pavlov maupun Thorndike dan Skinner. Yang kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian insting. Perilaku ini atas dasar pengertian dari dalam diri seseorang dan kesadarannya. Karena dengan begitu, maka tercapailah pembentukan perilaku dengan pengertian. Misal, datang kuliah jangan sampai terlambat, karena hal tersebut dapat mengganggu teman-teman lain. Bila naik motor harus pakai helm, karena helm tersebut untuk keamanan diri. Dengan teori ini, bermaksud agar seseorang bisa menghargai peraturan yang telah ditentukan dan di lingkungan sekitar. Dalam teori eksperimen, Thorndike, dalam belajar yang dipentingkan adalah soal latihan, maka dalam eksperimen Kohler belajar yang terpenting adalah pengertian atau insting. Yang ketiga, pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Model pembentukan ini sebagai contoh atau peranan terpenting atau menjadi patokan dalam seseorang yang bisa ditiru
oleh bawahannya atau anggotanya. Misal, orang tua biasa sering menjadi sebagai contoh anak-anak, pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya. Ketua kelas menjadi patokan dalam mengetuai. Cara ini didasarkan atas teori belajar sosial atau observational learning teori yang dikemukakan oleh Bandura. F. Teori perilaku manusia. Perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan di mana individu itu berada. Perilaku manusia didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Dalam hal ini ada beberapa teori. Di antaranya teori tersebut ialah yang pertama, teori insting. Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku bawaan, dan insting akan menghasilkan perubahan karena pengalaman. Teori ini dikemukakan oleh McDougall sebagai pelopor dari psikologi sosial. Menurut dia, perilaku itu disebabkan karena insting, dan dia mengajukan suatu daftar insting. Tajam, dia mendapat tanggapan cukup dari V. Alport yang menerbitkan buku Psikologi Sosial pada tahun 1942 yang berpendapat bahwa perilaku manusia itu disebabkan karena banyak faktor, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya dengan perilakunya. Yang kedua, teori dorongan, drift theory. Teori ini berpendapat bahwa organisme ini mempunyai dorongan-dorongan atau drift tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Menurut Hall, bila organisme mempunyai kebutuhan dan organisme ingin memenuhi kebutuhannya, maka terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. Bila organisme berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut. Yang ketiga, teori insensif. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya insting, insentif. Dengan ini akan mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Insentif juga disebut sebagai reinforcement. Ada yang positif berkaitan dengan hadiah dengan mendorong organisme berbuat, dan ada yang negatif berkaitan dengan hukuman akan menghambat dalam organisme berperilaku. Ini berarti timbul karena adanya insentif atau reinforcement. Yang keempat, teori atribut. Teori ini menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku orang, baik disebabkan oleh disposisi internal, misal motif, sikap, dan sebagainya, atau oleh keadaan eksternal. Teori ini dikemukakan oleh Frank Heider, dan teori ini menyangkut lapangan psikologi sosial. Yang kelima, teori kognitif. Apabila seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan, maka pada umumnya akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. Ini disebut model subjektif expective utility atau yang disingkat SEU. Dengan kemampuan memilih ini, berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. Seseorang secara nalar yang baik akan mempertimbangkan ke depannya yang baik dan bermanfaat.
Tidak hanya sekedar saja dalam sekejap tanpa mempertimbangkan ke depannya. Dalam model SEU, kepentingan pribadi yang menonjol, tetapi dalam seseorang berperilaku kadang-kadang kepentingan pribadi disingkirkan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi perilaku. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau dalam tutur kata saya. Mohon dimaafkan, dan saya mohon maaf sekali karena banyak suara dalam video saya, termasuk dalam suara kendaraan, suara hujan, suara orang rumah bicara, maksudnya ibu saya yang lagi bicara, atau suara-suara lainnya. Mohon dimaafkan karena memang rumah saya itu sebenarnya dekat jalan raya, jadi kalau kendaraan lewat itu pasti kedengaran banget karena deket banget sama jalan raya. Dan kalau suara ibu saya itu kalau dia lagi nelpon itu emang besar banget suaranya sih. Jadi mohon dimaklumin aja, dan semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami, semoga bisa dipahami, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga apa yang saya jelaskan tadi sudah ada bayangan, atau maksudnya sudah ada yang bisa masuk di pendapat teman-teman semua. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.